Masih seputar background, kali ini kita akan belajar tentang background image atau cara menggunakan gambar dan juga properti-properti lainnya pada CSS tentunya. Langsung aja untuk menggunakan gambar, kita butuh properti background image. Lalu kita sertakan huruf URL atau URL, dan di dalam tanda kurung ini kita tulis lagi tanda kutip, di mana isi tanda kutipnya adalah sumber gambarnya. Sumber gambarnya tergantung lokasi gambar teman-teman. Kalau gambarnya berada di folder yang sama dengan filenya, tinggal ditulis gambar .formatnya PNG, JPG, atau seterusnya. Saya sendiri filenya ada di dalam folder gambar, jadi saya harus menulis nama foldernya dulu, lalu strip nama filenya yaitu coding.png. Cukup seperti ini, kita udah bisa lihat hasilnya. Di website kita, teman-teman lihat kalau gambarnya kecil, dia otomatis akan mengulang-ulang gambarnya ke kanan, ke bawah, seperti itu. Kalau teman-teman nggak mau dia ngulang, tinggal tambahkan properti background, strip, repeat, lalu menulis keterangan no repeat. No repeat artinya tidak ada pengulangan atau dia cukup muncul satu kali aja. Kalau teman-teman mau nentuin arahnya misalnya ke hanya horizontal, tinggal diketik repeat X. Dan lawannya kalau teman-teman mau ngulangnya vertikal, tinggal diketik repeat strip Y. Kita akan kembalikan ke no repeat. Lalu berikutnya yaitu background attachment. Kita akan lihat apa itu background attachment. Ini adalah sifat bagaimana kita mau memperlakukan gambarnya. Untuk sekarang cukup dua yang kita pelajari, yaitu lokal ataupun fixed, dimana kalau kita nggak naro attachmentnya, dia akan sifatnya scroll. Ketika kita scroll seperti ini, gambarnya akan ikut hilang seperti konten lainnya. Bedanya, kalau kita pasang background attachment fixed, gambarnya dia nggak akan bergerak ketika kita scroll seperti ini. Jadi latar belakangnya akan diam, yang pindah hanya kontennya aja. Penggunaannya terserah teman-teman mau prefer yang mana, mau gambarnya ikut goyang atau enggak. Satu properti lagi yaitu posisinya. Kita udah nentuin tadi kalau gambarnya nggak mengulang, tapi kita harus bisa nentuin posisinya, mau dia di kiri, di kanan, di tengah, dan seterusnya. Silahkan teman-teman kombinasikan dua hurufnya, misalnya mau di kanan atas, maka tinggal right dan top, yaitu kanan dan atas, seperti ini. Kalau teman-teman nggak ngisi, maka dia otomatis akan berpikir bahwa dia di center atau di tengah, seperti ini. Itu dia, untuk ngerangkum, ada tips di sini, teman-teman bisa nulis shorthandnya atau singkatnya. Cara nulisnya kita nggak perlu nulis propertinya satu-satu seperti ini. Kita akan lihat, saya akan komentar di sini agar dia tidak tereksekusi. Untuk komentar sendiri di CSS kita cukup menggunakan garis miring ke kanan lalu tanda bintang, dan diakhiri dengan tanda bintang dan juga garis miring ke kanan. Otomatis semua yang ada di antara dua simbol ini akan komentar atau hanya untuk bacaan saja. Untuk yang belum familiar dengan komentar, komentar adalah cara kita untuk menulis sesuatu di dalam kodenya tapi tidak tereksekusi. Artinya nggak bakal ada efeknya. Biasanya kita pakai komentar untuk nulis keterangan, misalnya ini belajar CSS seperti ini. Kita juga bisa nulis waktunya, siapa yang ngerjain, dan seterusnya. Kembali lagi sebelum pelajarannya selesai, kita akan menulis satu singkatan, yaitu cukup dengan menggunakan properti background. Kita bisa menulis sama persis apa aja yang kita punya di sini. Untuk warna, kita tinggal tambahkan warnanya. Lalu untuk gambar, saya akan copy paste URL-nya di sini. Tinggal dipisahkan dengan spasi. Lalu repeat-nya, kita no repeat agar dia tidak mengulang. Attachment-nya dia fixed. Dan berikutnya posisinya yaitu di sebelah kanan, seperti ini. Hanya dengan seperti ini, teman-teman bisa lihat tidak ada perubahan sama sekali, karena semua yang kita tulis di sini sama saja kalau kita tulis satu baris seperti ini. Tentu aja, saya nggak ngasih tahu dari awal, kita bisa nulis singkat seperti ini supaya teman-teman familiar dengan properti-properti yang ada di CSS.
Itu dia, semoga jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.